Dinas P3A Kabupaten Nabire menggandeng UNICEF Papua menggelar pelatihan layanan pelindungan anak. Pemirsa, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire, Dinas DP3A Kabupaten Nabire bekerjasama dengan UNICEF Papua mengadakan pelatihan layanan pelindungan anak tingkat Kabupaten Nabire. Kegiatan digelar di Hotel Gates Nabire pada Kamis tanggal 16 Juni 2023 kemarin. Kegiatan dihadiri Kepala Dinas DP3A Kabupaten Nabire, Pascaina Wakai Esos, perwakilan dari Bapeda Nabire Martin Geirari, perwakilan Kejaksaan Negeri Nabire RC Hotang, dari LSM YPKM Jack Mare, perwakilan Polres Nabire LNLC Makabori, perwakilan tokoh perempuan SPP Natalia Kubugau, jaringan peduli kekerasan perempuan Yohana Matini, perwakilan dari UNICEF Provinsi Papua Ari Widioseno, bagian fasilitator dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kepala Dinas DP3A Kabupaten Nabire Pascaina Wakai mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir hari ini dalam mensukseskan pelatihan layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten dan kampung. Sehingga di hari ini, ke depan tidak ada lagi kasus kepada perempuan dan anak di Provinsi Papua Tengah, lebih khususnya di Kabupaten Nabire. Salam. Selamat sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya, anugerahnya, kasihnya, dan rahmatnya sehingga kami semua bisa dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pelatihan dan diskusi layanan anak di tingkat kabupaten dan kampung dalam keadaan sehat walafiat. Pelatihan ini bertujuan untuk mewujudkan kabupaten layak anak di Kabupaten Nabire dan dukungan dari Bapak Ibu pimpinan stakeholder di lingkungan kerja Kabupaten Nabire. Bapak Ibu yang berbahagia, peran orang tua dalam pengasuhan anak pada masa tumbuh kembangnya sangat penting, terutama bagi kaum ibu, karena peranan penting ibu dalam pengasuhan anak usia dini sebagai didikan utama dan pertama bagi anak untuk membentuk karakter anak tersebut. Dan sang ayah pun memiliki peran penting dalam menerapkan nilai-nilai luhur. Kegiatan dilanjutkan pembagian kelompok menjadi 3 kelompok untuk membahas materi yang disajikan menyepakati bersama dalam melaksanakan kegiatan yang akan direncanakan. Sebagai target ada 1 kelurahan dan 2 kampung, yaitu Kelurahan Sriwini, Kampung Kimi, dan Kampung Air Mandi di Samabusa. Dikatakan Ari Widioseno dari UNICEF Papua, program ini sudah dijalankan dan program ini namanya Program Kampung Peduli Anak Rawan Penyakit atau disingkat PIAWAI. Program ini sudah berjalan 1 tahun lebih dan kita awali program ini dari tahun 2022 dan program ini di Kabupaten Nabire salah satunya dan diintervensi dari 3 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Biak Numfor, dan Supiori. Teman-teman semua, saya Ari Widioseno dari Puska Muda Fisip UI yang kali ini mungkin menjabat sebagai Provincial Koordinator, dan hari ini kita sama-sama dengan UNICEF. Kami Puska Muda adalah salah satu partner UNICEF Nabire untuk menjalankan program perlindungan anak, dan ini sudah masuk ke tahun yang kedua. Oke. Terkait program yang tadi Bapak jelaskan, Bapak bisa menjelaskan lagi Pak soal program yang tadi Bapak sampaikan di depan? Ya, baik. Program ini adalah salah satu rangkaian dari program
Kampung Piawai namanya, yaitu program peduli anak dan lawan penyakit, singkatan dari Piawai itu sendiri. Jadi program ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 tahun. Kita mulai itu di Nabire tahun lalu 2022 ya, 2022, dan sekarang sudah 1 tahun berjalan. Dan program ini Nabire adalah salah satu kabupaten yang mendapatkan intervensi di antara 3 kabupaten lainnya, yaitu Jayawijaya, Biak Numfor, dan Supiori. Dan kita sama-sama dari awal menggalakkan program tentang perlindungan anak dan lawan penyakit. Dan baru-baru ini juga kita juga menambah muatan tentang literasi digital. Terkait program yang tadi Bapak sudah sampaikan itu, apakah sudah berjalan Pak di Papua Tengah khususnya Nabire? Ya, Nabire ini baru tahun ini atau tahun kemarin disahkan sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah, karena tahun lalu itu kita masih sama-sama dengan satu Papua, satu provinsi loh. Jadi harus memang ada koordinasi lebih lanjut khususnya kepada provinsi-provinsi baru. Jadi memang ini sudah berjalan, dan kami harap terbentuknya Nabire menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah khususnya, jadi menambah satu koordinasi lebih untuk ke pihak provinsi Papua Tengah, khususnya stakeholder yang kita koordinasikan, terutama dari pihak. Ditambahkan dari perwakilan Bapeda Nabire Martin Geirari, kalau kegiatan tupoksi di lapangan, Bapeda tidak secara langsung dan intervensi terhadap program-program yang hari ini kita diskusikan. Tetapi tugas Bapeda adalah sebagai fasilitator agar bisa membantu teman-teman di perangkat daerah untuk membantu memasukkan usulan program kegiatan di dalam dokumen program kerja di daerah masing-masing. Harapannya kepada teman-teman di OPD yang secara langsung ada di dalam kegiatan penanganan kekerasan kepada perempuan dan anak agar mempunyai kepedulian dan kebijaksanaan untuk bersama menangani program ini agar membantu teman-teman di Dinas DP3A untuk menangani KDRT dan kekerasan terhadap anak. Nah, tadi kan sudah berlangsung Bapak kegiatan hari ini kan? Ya. Untuk saya mau bertanya untuk alokasi anggaran sendiri Pak, UPTD ini di tingkat kampung apakah sudah ada Bapak? Ya, kalau untuk kampung saya pikir sudah ada kebijakan pemerintah pusat untuk dana kampung. Di dalam pengalokasian dana kampung itu kan ada 3 ya. Ada DD, ada ADD, dan ada pajak distribusi. Tentang kebijakan penganggaran untuk dana kampung yang dialokasikan untuk kegiatan penanganan ibu anak yang masuk dalam kategori kesehatan, memang sudah ada alokasi yang dianggarkan di tingkat kampung. Hanya mungkin kita butuh koordinasi di dalam melakukan evaluasi terhadap dana kampung agar alokasi dana kesehatan yang ada di belanja kampung itu bisa sedikit digunakan untuk penanganan KDRT maupun perlindungan terhadap anak, kekerasan anak, seperti itu. Terus yang selanjutnya Bapak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang program ATM sendiri. Ya. Nah, apakah sudah berjalan Bapak tentang program baik. Kalau ya kebijakan pemerintah untuk program AIDS, TB dan malaria itu program yang sudah sebenarnya berjalan secara rutin di setiap jenjang pemerintahan, baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten. Kalau kita khusus di Kabupaten Nabire, program ATM mungkin sudah berjalan di teman-teman di unit pelayanan, dalam hal ini puskesmas dan puskesmas pembantu dan klinik-klinik. Sedangkan teman-teman di dinas, program ATM sendiri sudah dialokasikan di dalam bidang pelayanan yang dibilang P2PL yang ada di bawah dinas kesehatan, karena di bidang itu dia khusus menangani masalah pelayanan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti itu. Ditambahkan Sekretaris DP3A Kabupaten Nabire, Watinung Yari,
Terkait kegiatan hari ini, pihaknya bermitra melaksanakan kegiatan sosialisasi pelatihan untuk kampung-kampung yang menjadi sasaran kampung layak anak. Karena khususnya di daerah Provinsi Papua Tengah, lebih khusus Kabupaten Nabire, masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini Bu, apa-apa saja Ibu yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan sendiri, Bu? Iya, kekerasan terhadap anak itu terjadi paling banyak itu di latar belakangi dari keluarga dan orang tua. Mungkin karena orang tua sering melakukan tindak kekerasan terhadap istri atau terhadap ibu, akibatnya anak-anak meniru itu dan bisa juga tidak mendapat kenyamanan di dalam keluarga itu. Jadi mereka ikut terlibat dengan kekerasan di luar seperti miras, aibon, dan masih banyak hal lain, mencuri dan lain sebagainya. Itu kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam. Jadi mereka melihat yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Oke, siap. Terus ada tidak Ibu hak-hak yang didapatkan oleh anak sendiri dan terkhususnya juga perempuan, Ibu? Hak-hak yang didapatkan? Yang didapatkan oleh anak, hak hidup itu seperti hak memiliki akte kelahiran, hak untuk sekolah, hal untuk mendapatkan kenyamanan, itu yang harus dimiliki oleh anak. Nah, lalu untuk perempuan juga mempunyai status yang jelas bahwa dia adalah istri dari pasangannya dan juga bisa menjadi ibu yang baik bagi anak karena mempunyai status yang jelas. Harapan kami ke depan supaya ada keterkaitan kerjasama, koordinasi antara lembaga terkait untuk bersama-sama melihat kasus kekerasan dan KDRT yang terjadi pada anak dan ibu, supaya sama-sama bisa menolong dan menyelesaikan itu dengan baik, supaya Kabupaten Nabire ini menjadi kabupaten yang dapat mewujudkan satu kedamaian dalam sebuah keluarga masing-masing. Terima kasih, Bu.